Nenek tidak tahu kalau papa kalian itu punya utang sama bank untuk bisnis. Tapi sekarang hidup kalian di sini mengelola hotel. Di hotel jangan ke lantai 3 ya. Kenapa, Nek? Lantai itu ditutup, karyawan juga jangan sampai ada yang ke sana. Siapapun. Jadi di film Panggonan Wingit ini aku berperan sebagai seorang wartawan, namanya Ardo. Nah, Ardo ini kebetulan juga dia adalah mantannya dari Raina yang diperankan oleh Luna. Nah, di Semarang terjadi sebuah pembunuhan, sebuah kasus di sebuah hotel. Misteri gitu ya. Ardo ditugasin sama kantornya untuk ke Semarang untuk investigasi dan membuat liputan mengenai kasus inilah gitu. Yang kemudian dia bertemu dengan Raina nggak sengaja di hotel itu karena hotel itu adalah milik keluarganya si Raina gitu. Jadi kemudian ketemu lah di situ. Ardo orangnya skeptis. Dia bukan orang yang ya wartawan gitu ya. Dia pasti investigasi, dia mau mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya dari sisi-sisi yang logik dan seperti itu gitu. Ketika dihadapi oleh kasus ini, ya tentunya dia semakin penasaran, apalagi ketemu dengan mantannya, dia jadi semakin ya udah seneng lah, happy gitu karena dia mungkin ada sedikit-sedikit rasa di hatinya ingin kembali lagi dengan mantannya. Kebetulan dipertemukan di kasus ini ya, jadi dia semakin getol lah meliput kasus ini. Kemudian terjadilah Ardo dan Raina ini masuk dalam sebuah pusaran konflik misteri karena hotel tersebut. Ya, akhirnya Ardo dan Raina ini bersama-sama masuk dalam sebuah petualangan dan harus menyelesaikan misteri ini dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada waktunya. Kalau enggak nanti akan terjadi sesuatu seperti itulah. Ya, Ardo dengan sifatnya dia yang berjuang segala macam bersama dengan Raina ya berjalanlah dalam film ini, ceritanya dimulai dari situ. Kebetulan ini bukan film pertama aku yang aku berperan sebagai wartawan. Jadi ada beberapa film sebelumnya udah pernah, dulu sekali gitu ya. Dan aku pun juga udah pernah kerja juga di kantor majalah zaman dulu gitu. Jadi aku kurang lebih tahu gimana jurnalis, gimana wartawan, gimana kantor media itu operate. Mungkin yang lebih aku sesuaikan di film ini, di karakter Ardo itu adalah bahwa film ini settingannya tahun 80-an akhir, 90-an awal. Dimana seorang wartawan pada saat itu tidak menggunakan gadget, tapi lebih menggunakan notebook, bolpen untuk mencatat atau ketika lagi berbicara dengan polisi atau menginvestigasi sesuatu. Jadi dia sambil melihat, sambil ngobrol, tapi tangannya sambil nulis notebook, sambil nyatet. Jadi mungkin lebih penyesuaian di hal-hal seperti itu. Aku bisa bilang sih cukup mirip gitu ya, cukup mirip sama-sama rasa ingin tahunya tinggi dan agak sedikit skeptis dan juga ya suka investigasi, suka nulis, suka petualangan, kurang lebih mirip sih. Actually gue bakal melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Ardo di film ini sih ya, yaitu berjuang untuk menyelesaikan misterinya gitu, bahwa aku atau si Ardo ini bukan tipe orang yang cepat putus asa. Ketika si Raina, Luna, dia merasa down, dia merasa drop, dia merasa hampir putus asa, Ardo hadir di situ untuk menguatkan kembali, untuk mengangkat dia kembali untuk bahwa, kita masih bisa loh. Jangan putus asa, yuk kita maju terus. Kurang lebih pasti aku akan melakukan hal yang sama seperti itu. Itu salah satu cara pemain untuk misalnya di adegan-adegan tertentu kita membutuhkan emosi tertentu. Misalnya si Ardo melihat setan gitu.
dia harus takut, tapi bukan takut kayak yang gitu kan, nggak gitu, pasti akan beda gitu. Nah kebetulan kan aku nggak pernah ngeliat setan, jadi aku nggak bisa tahu gimana. Seharusnya orang kalau ngeliat setan, at least aku sebagai pemain. Tapi sebagai pemain harus bisa mempunyai bank emosi yang banyak. Jadi aku bisa mencoba untuk, oke, rasa takut seperti apa yang mau aku keluarkan. Nah itu aku coba recall. Misalnya waktu itu aku takut ngeliat tikus. Gue actually takut ngeliat kecoa. Ketika gue ngeliat kecoa, gue bisa teriak, gue bisa kabur gitu ya. Contoh maksudnya seperti itu. Jadi gue bisa mencoba mengingat kembali. Waktu itu gue takut ngelihat apa atau merasakan apa, nah itu emosi mau coba dirasakan kembali dan nanti dikeluarkan. Seperti itu sih caranya. Sebenarnya alasan khusus sih nggak gini, karena Panggonan Wingit ini adalah film horor ketiga aku, dan actually 3 film terakhir aku semua horor, semua sama Luna, semua dari Hitmaker Studio. Semuanya horor. Aku ngelihat bahwa di film pertama Sabrina, film kedua Rumah Kentang itu bagus, dalam artian horor harus digarap dengan serius. Aku udah sering banyak main film drama. Aku bisa bilang ya namanya syuting film pasti semua susah gitu ya. Tapi aku bisa bilang kalau syuting film horor itu ada tantangan-tantangan tersendiri yang tidak ada ketika syuting film drama. Contohnya special effect. Ketika kita ingin membuat hantunya, ketika kita ingin beradegan orang terbang, tabrak tembok, apa segala macam yang butuh teknis yang baik gitu. Dan itu harus digarap dengan serius dengan budget yang nggak bisa sembarangan. Nah aku lihat Hitmaker sebagai production house ini mereka sangat serius untuk menggarap horor. Mereka niat dan budgetnya tuh nggak main-main, dalam artian ya hasil production value-nya bisa bagus. Sehingga nanti ketika ditonton ya lebih believable dan juga enak gitu. Jadi nggak kelihatan kayak murahan. Karena aku tahu ketika kita syuting film horor, tapi mungkin banyak hal kita kompromiin atau apa, nanti hasilnya nggak maksimal dan bisa terlihat kayak cheap gitu ya, terlihat murahan. Dan Hitmakers tidak seperti itu. Jadi itu salah satu juga alasan kuat kenapa aku bisa mau lanjut horor hanya dengan Hitmakers. Kemudian lawan main Luna, ya aku sama dia udah kenal udah hampir 20 tahun, kita teman main juga. Jadi ya nggak ada alasan nggak gitu ya, why gitu, selama ceritanya memang bagus juga. Ada. Justru itu memang kalau kita syuting horor, apalagi di Hitmakers, ceritanya kan ada adventure-nya, ada action-nya gitu ya. Itu memang dituntut secara fisik untuk lebih, apalagi ketika harus melakukan adegan action plus dialog. Wah susah lah, itu memang harus latihan berkali-kali gitu. Dan memang di film ini porsinya cukup banyak, dan syutingnya juga cukup capek. Ya tentunya pasti ngejaga fisik, apalagi kalau misalnya kita tahu besokannya kita syuting yang action gitu ya, aku istirahatnya cukup. Dan sebelum melakukan adegan action itu ya stretching, pemanasan dulu supaya nggak kaget, apalagi misalnya adegan actionnya kita butuh kayak loncat atau jatuh atau segala macem, ya supaya nggak tiba-tiba kram gitu ya, nanti kram pemain nggak bisa syuting dulu, syutingnya jadi tertunda. Dan juga memang ketika syuting di lapangan kita di-equip dengan pengamanan yang safety yang sangat-sangat bagus sekali lah dari tim stuntnya gitu. Jadi emang ada satu tim khusus untuk menggarap stuntnya, di mana kita sebagai pemain sebelumnya latihan dulu. Mereka mencontohkan kurang lebih nanti jatuhnya seperti ini, pukulnya di sini atau mentalnya kemana, dia praktekin, kemudian aku lihat, nanti aku ulang lagi dengan pelan dan dilatih terus-terus sehingga sampai udah siap baru kita syuting. Pasti ada workshop, setiap syuting kita pasti ada workshop, reading, kita belajar dialog, belajar drama, pengasahan karakter, begitu juga dengan yang part actionnya. Nomor satu adalah tentunya cerita seperti apa dan kemudian karakter aku di film itu sebagai yang mana gitu. Aku sebenarnya ya selalu pasti setiap orang ingin menjadi peran utama. Tetapi aku nggak masalah kalau menjadi tidak peran utama selama karakter itu menarik untuk aku mainkan. Bahwa karakter itu mempunyai sesuatu, suatu
porsi atau peran yang signifikan di film tersebut. Jadi bukan hanya sekedar lewatan aja ya, kecuali ditawarkan sebagai cameo. Beberapa kali kan ada cameo biasa seperti itu. Tapi kalau misalnya emang ini sebagai peran, ya aku ingin perannya menarik, sesuatu yang baru sebisa mungkin. Kemudian ceritanya bagus dan juga production house-nya aku bisa ngelihat dari track record sebelumnya bahwa ketika mereka syuting film ini pasti digarap dengan serius dan maksimal. Jadi itu adalah faktor-faktor yang menurut aku sangat penting gitu ya, terutama juga lawan mainnya siapa. Aku sebenarnya pengen sekali untuk bisa ikutan di film sejarah. Film sejarah ya, tahu ya, film sejarah yang membahas tentang misalnya sejarah Indonesia di tahun-tahun lama. Nggak tahu, aku seneng aja karena aku seneng sejarah dan aku seneng kalau misalnya sebuah event, historical event itu difilmkan gitu. Dan apalagi kalau aku bisa bermain di dalamnya menjadi salah satu karakternya. Actually aku pernah tapi nggak banyak perannya waktu itu di film Bumi Manusia. Pramudia Ananta dan Hanung Bramantyo waktu itu ininya, sutradaranya. Aku main, ya peran aku kecil lah sebagai orang Belanda. Mungkin orang nggak tahu itu gue karena waktu itu gue dikasih jenggot dan segala macem yang benar-benar berubah muka gue. Filmnya kolosal dan itu menurut aku bagus dan fun gitu. Tentunya happy tapi ya aku nggak lupa lah caranya syuting gitu ya, karena ketika nggak main film pun aku tetap syuting iklan, tetap syuting segala macamnya. Tapi ketika kita mendapatkan project film yang seperti ini sebulan tuh rasanya happy karena kayak wah syuting film nih gitu. Udah gitu sama Pak Rocky juga, saudara sama Luna lagi, sama teman-teman yang sama krunya, jadi kayak kita ketemu lagi di tim yang kurang lebih sama dan kita menggarap sebuah project baru. Excited, seru dan nggak terlalu kayak merasa kagok atau apa, enggak sih, justru kayak fun, kayak wah kita syuting lagi nih, rasanya seperti itu sih. Karena aku memang secara umum, in general, aku juga nggak terlalu pursue di entertainment seperti kayak target sekian film setahun atau apa gitu ya. Aku lebih santai dalam artian, ada tawaran film masuk, aku baca, kalau bagus ya yuk kita syuting. Kalau misalnya enggak ya berarti ya enggak dulu, seperti itu aja sih. Dan kebetulan ya kemarin kan juga sempat COVID kan 2 tahun, setelah COVID ada beberapa tawaran untuk series juga, tapi belum cocok. Jadi ya aku lebih santai aja lah, aku nggak terlalu mencari seperti apa sih. Nggak ada alasan khusus sih sebenarnya sih. Kangen ya, kangen apanya ya? Kalau misalnya kangen rasanya syuting sebulan nonstop gitu ya, gitu. Karena pada prinsipnya orang suka kerja gitu. Jadi kayak, kita ada proyek besar nih, kita harus sebulan yuk kita fokus sama-sama teamwork. Kita kerjain partnya masing-masing dengan baik supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Itunya yang aku kangenin gitu, bahwa ngerjain proyek besar, panjang dan rame-rame. Sebenarnya aku tidak memilih genre horor, tapi kebetulan yang ditawarkan ke aku, ya tadi aku bilang alasannya Hitmakers ini udah film ketiga, ya aku udah tahu gimana drillnya. Jadi ya ketika ditawarkan dan cocok karakternya bagus, mainnya sama siapa segala macem, ya why not gitu ya, aku langsung iya aja gitu. Sebenarnya ada juga genre-genre yang lain ditawarkan, tapi aku masih belum serk dengan either itu ceritanya atau ya waktunya. Kadang dibutuhkan syuting yang panjang atau lokasi yang nggak bisa, kan aku udah punya anak, aku udah punya kerjaan yang lain juga, jadi banyak faktor yang memang aku harus sesuaikan gitu. Nggak kayak dulu lah, kalau kayak dulu kan kayaknya lebih bebas gitu ya, lebih santai. Ya bagus sih ya, dia support lah, pasti dia support. Tanggapan dia ya support aja apa yang aku lakukan selama filmnya bagus dan nggak macem-macem lah, nggak aneh-aneh gitu ya jalan cerita atau peran aku seperti apa gitu.
Titi kan syuting, Titi kan sering syuting, dia sering ngobrol juga sama aku. Ya kurang lebih aku dapat lah a glimpse of what happening in the industry gitu ya. Tapi aku memang nggak memfokuskan mata aku untuk memperhatikan industrinya secara terus-menerus dan secara itu mungkin aku hanya tahu apa yang terjadi di berita atau seperti itu aja sih. Enggak sih, no, enggak sama sekali nggak ada gitu. Maksud aku karena aku juga udah tahu ketika aku main film di tahun 2000-an itu karena aku udah tahu ya, this is my time. Waktu itu gue dapat peran seperti itu banyak dan segala macam ya gue sikat aja semua gitu. Karena aku tahu pasti akan ada waktunya selesai nanti digantikan oleh generasi muda. Karena pada saat tahun 2000-an itu aku pun menggantikan generasi yang atas aku. Jadi rodanya kan jalan terus ya. Ketika lu berada di gerbongnya ya lu naik aja, ketika sudah waktunya turun selesai ya turun aja gitu. Rasa takut, wah ini nanti nggak dapat kerjaan apa segala macam sih enggak gitu. Karena actually seperti yang aku bilang tadi, aku tidak fokus di entertainment ini sebagai main career aku gitu. Ini aku kerjain sebagai ya sesuatu yang seneng karena aku suka kerja, project-projectan dan pengalaman baru seperti itu aja. Belajar sama anak muda mungkin lebih ke ini, kali mereka punya bahasa-bahasa tertentu yang ya diucapkan atau istilah-istilah atau jargon tertentu yang mungkin gue maksudnya ini emang apa sih artinya itu yang kayak gitu-gitulah. Gue lupa apa, cuman kadang-kadang sering muncul gitu tahun gue mau tahu. Tapi secara umum ya kita sama-sama lah belajar. Mereka tadi Bianca juga bilang belajar dari gue, ya gue juga belajar dari mereka. Sebenarnya bukan belajar, tapi lebih menyesuaikan bahwa kita mengerjakan proyek sama-sama. Jadi we need to be on the same page in everything gitu. Jadi ya ada yang harus kita adjust, mereka juga harus adjust, kita ketemu di tengah. Untuk menjaga eksistensi, ya standarnya tentu harus being relevant aja. Relevan dalam artian ya salah satunya dengan ikut proyek film, ikut proyek apapun gitu ya, supaya istilahnya tampil dan orang bisa lihat gitu ya. Tapi buat aku yang penting adalah being relevant dalam artian relevan as in my age. Kadang-kadang ada orang yang ya udah seumur gue tapi dia tetap pengen being relevannya ke bawah, kayak yang ikut-ikut yang muda yang kayak oh jadi kayak anak muda, which is nggak apa-apa. Tapi gue nggak bisa seperti itu, jadi gue harus being relevan. Kalau sekarang gue udah seorang ayah dengan 2 anak, umur gue udah 40-an, ya gue pasti akan beda dengan Christian yang di tahun ketika gue umur 20-an, masih belum nikah dan belum punya anak. Gue nggak bisa membuat gue kayak dulu lagi, oh begini, pasti aneh gitu. Jadi gue just being myself, gue just being relevant, ya gue udah punya anak, ya gue misalnya muncul di YouTube atau apa ya as a parents, gue seneng ngebahas tentang parenting, gue seneng cerita tentang anak gue mengantar anak gue latihan sepak bola segala macem nanti di vlogin atau apa, ya itulah gue yang sekarang untuk menjaga eksistensi bahwa Christian yang kalian tahu udah growing, udah punya anak sekarang, udah jadi bapak-bapak. Kurang lebih gitulah. Jadi pengingat juga ya buat para penggemar. Kalau untuk di urusan di belakang layar segala macam pun dari tahun 2000-an gue udah jadi produser di web series. Dulu kan gue mainnya media digital. Gue ada MBDC Media, malasbanget.com segala macam pun kita bikin konten, bukan konten bioskop gitu ya. Ada jalan-jalan men, ada travel series yang lain. Untuk di belakang layar ya gue sudah melakukannya. Tapi untuk kalau misalnya di film bioskop atau apa kayaknya gue nggak terlalu ke arah situ gitu. Pertanyaan tadi apakah pengen tawaran ikut terus segala macam, ya kalau misalnya ada tawaran yang bagus, why not? Pastinya tetap selama orang bisa melihat aku cocok untuk di peran itu, atau aku bisa menjalankannya ya, dan pasti ya aku mau untuk ikutan. Gue hidup gue nggak seperti itu model yang kayak der. Gue ikutin aja jalannya gitu, karena dulu gue juga nggak pernah tahu ketika gue pertama kali pacaran sama Titi gue jadi pemain film, gue pikir gue cuma ikut 1-2 film, ternyata sampai hari ini
gue lagi promo film. Jadi ya gue nggak pernah tahu ke depannya apa yang terjadi, tapi gue tidak membatasi hal seperti itu. Jadi selama memang gue masih bisa relevan dalam artian ke dalam diri gue sendiri atau ke orang lain melihat, oh ini bisa diajak main film segala macam, ya gue akan menjalankannya.